Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Febrianti dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya akan mereview sedikit dari judul webinar yang berjudul Ekosistem Berketahanan Iklim, Ketahanan Ekosistem, dan Lanskap Mangrove. Iklim itu sendiri adalah rata-rata cuaca, di mana cuaca itu keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Perubahan iklim itu mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergerakan ini terjadi melalui variasi siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim, di mana akibat pembakaran bahan fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, sehingga menghasilkan energi matahari dan menaikkan suhu di permukaan bumi. Ketahanan iklim merupakan upaya antisipasi kerugian akibat dampak dan resiko perubahan iklim secara terencana ataupun tidak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan akibat dampak perubahan iklim. Daerah-daerah yang memiliki kerentanan yang tinggi harus memiliki ketahanan yang tinggi pula akan dampak perubahan iklim tersebut. Terdapat beberapa sektor yang menjadi fokus Indonesia untuk meningkatkan ketahanan iklim. Di antara beberapa sektor itu adalah ada sektor kelautan dan pesisir, ada sektor air, ada sektor pertanian, dan ada sektor kesehatan. Di mana keempat sektor ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan. Upaya yang lebih kuat pun harus diterapkan untuk keempat sektor untuk menjadi prioritas ketahanan iklim di Indonesia. Dalam pengendalian perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem berperan besar dalam mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim baik terhadap manusia, masyarakat, ataupun ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mendorong adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem untuk mewujudkan masyarakat dan ekosistem berketahanan iklim. Ekosistem adaptasi yaitu bagaimana ekosistem itu kita kondisikan sehingga mereka lebih beradaptasi dengan cepat dengan lingkungannya. Peran manusia itu lebih penting membuat kondisi yang cocok, bukan malah menambah beban bagi ekosistem itu sendiri. Adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem itu perlu didorong agar terwujudnya ekosistem yang baik dan sehat, sehingga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap perubahan iklim yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap perubahan iklim. Pendekatan kebijakan adaptasi perubahan iklim adalah perubahan iklim itu bisa menyebabkan banyak hal. Ada yang menyebabkan hal yang negatif, ada juga yang menyebabkan hal yang positif. Perubahan iklim itu yaitu yang pertama ada penguatan instrumen kebijakan, adaptasi perubahan iklim, dan resiko bencana. Yang kedua ada integrasi perencanaan. Yang ketiga ada penguatan penguatan literasi. Yang keempat ada pendekatan berbasis lanskap. Yang kelima ada penguatan kapasitas lokal dan praktek yang baik. Yang keenam ada pengelolaan pengetahuan. Yang ketujuh ada partisipasi stakeholders, dan yang ke-8 ada penerapan teknologi adaptasi. Kemudian lanjut dengan ketahanan ekosistem dan lanskap. Ketahanan ekosistem dan lanskap itu ada yang pertama perhutanan sosial, yang kedua ada konservasi dan restorasi ekosistem, yang ketiga ada perlindungan kawasan pesisir, itu ada zona tahan iklim, keempat ada kota bertahan iklim,
kelima ada pengelolaan DAS terintegrasi. Oke, lanskap itu sendiri berperan sebagai penyokong kehidupan makhluk hidup yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Lanskap itu berfungsi bagi perubahan ekosistem itu ada dalam pengolahan dan penggunaan lahan rehabilitasi. Dan yang terakhir ada pada pengelolaan mangrove terpadu, yaitu adanya satu rencana pengelolaan kawasan, yang kedua rekomendasi lokasi dan aksi prioritas, yang terakhir ada kajian kerentanan mangrove. Oke, baiklah. Sekian yang dapat saya review dari judul webinar yang berjudul Ekosistem Berketahanan Iklim, Ketahanan Ekosistem dan Lanskap Mangrove. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.